karena takdir Tuhan dalam memberikan rezeki. 4 takdir Tuhan memberikan rezeki. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama, rezeki yang ditentukan oleh Allah. Itu takdir Tuhan dalam rezeki. Seluruh kita dapat lalu. Rezeki yang ditentukan oleh Allah ini didapatkan oleh orang Islam maupun tidak orang Islam. Apakahnya sembahyang subuh, pojok sembahyang subuh dapat lalu. Allah berikan rezeki kepada kita. Setiap pagi kita akan mendapatkan udara yang segar. Sehingga kita bisa bernapas. Kita ngulangok dalam 1 menit 17 kali kita ngulangok. Keluar napih, asok napih, keluar napih, asok napih. Alang semenit 17 kali kita ngulangok. Alang satah alang saja berapa kali kita mengeluarkan napas, narik napas, keluarkan napas? 17 dikali 60, 1020 kali. 1224 sekitar itulah. 1000 lebih dikit. Kemudian selama itu pula kita ngulangok lang sahai tinggal dikalikan 24 jam. Kita ngulangok tadi. Ketika kita ngulangok sini ini, dari mana kita sia sini ini? Jawabannya rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Dapat lalu kita hidup ngaju dapat. Maka disebutkan dalam Al-Quran, was-subhi yatanafas. Waktu subuh itu Allah bernapas, alam semesta ini bernapas. Allah ganti dengan udara yang lain. Kenapa demikian? Karena takdir Allah untuk memelihara diri manusia. Cik pagi adu matahari terbuat pada waktu pagi. Adu je, adu panik. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Rezeki yang Allah tentukan. Jujuan kita berdoa, ya Allah, minta terbuat nama matahari pagi ni ya Allah. Juk jatuh tin. Pagi terbuat gu nyaman. Ya Allah, tullah, ya Allah terbuat nama matahari pagi ni. Dia kita berdoa sini itu, dia terbuat gu matahari. Allah berikan rezeki kepada manusia dengan yang ditentukan. Yang kedua, rezeki yang diberikan oleh Allah terkait amal perbuatan manusia. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi engkau, kata Allah, apa yang engkau lakukan. Kalau kayo ndak dapat pahala sembahyang, gede pahala sembahyang itu. Laksanakanlah solat itu 2 jamaah. Tu banyak jemaah bu ya, 2 kan. Setau dia lah cara. Mana dengan 2 jamaah? Pertama jamaah ku diri kita. Yang kedua jamaah dari segi jumlah. Jamaah ku diri kita adalah menjamaahkan lahir dan batin, menjamaahkan dari ujung palok sampai ke ujung kaki. Talingok kita, mata kita, mulang kita, semuanya kita jamaahkan menghadap Allah. Mata kita menghadap ke tempat kiblat, menunduk menghadap Allah. Taringok kita hentikan untuk mendengar segala sesuatu kecuali konsentrasi kepada Allah. Kalau hidup kita konsentrasi, mungkin teringok kita nak jadi konsentrasi untuk menghadap Allah. Mulut kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita berkeyakinan bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jamaahkan diri kita. Bahasa Al-Qur'annya disebut dengan khusyuk namanya. Maka usun kita minin lah keluar pengumuman minin kusjud. Pada waktu semia mek juleh gara kuo. Kata tak? Kata kopio lah juleh gara kuo. Ini kata tu juk kusuk kemai semia bu ya pio. Imam kamana lah tuo bang. Nak maca Al-Fatihah Quran hu. Ngoi mang kusjud ilok nyungui.
Jadi mana kalau kita nuhaknya sembiak tapi teringat ngoi memang sele. Ganting. Mana? Nah, kita sembiak ni. Aduh memang kita muku. Karena memang surah nahan nai dok ngoi. Taringok kita ngoi memang sele. Idaknya ngoi memang nyomku. Nya macam apa sama bol Fatihah. Gua macam. Nah, nya macam ayat bu. Saya katakan, kalau itu tujuannya, ayat petak di mata ini. Waktu sembiar lah. Udah sembiar, kalau wirid, boleh rek. Kalau wirid, boleh kemik. Sembiar je. Untuk menghindari. Menjamaahkan diri. Kalau kita berjamaah, diri kita harus jamaahkan dulu. Jamaah dari segi banyak jumlah, orangnya lebih daripada satu. Ketika kita beriktikad jamaah dengan wamuku kita, ujung kepala sampai ujung kaki, kita mengikutinya. Itu disebut dengan makmuman. Makmum nama. Kita nuhut. Mana nyailak ungui mek surah sele. Idak kita nuhut tahu. Kita tak nuhut. Iman kita. Iman kita tuh. Yang dikatakan makmum mengikuti. Apa yang dikatakan mengikuti? Mengikuti itu di belakang, tidak di depan. Jadi, kalau kita ndak ruku, ndak baca bacaan, jangan sampai dahulu daripada imam. Maka kau kadang-kadang dah, kalau bergerak lo baru kata Allahu Akbar. Lah bergerak kalau pia sini itu untuk menghindari. Jangan sampai makmum ini, kalau lo ngau Allahu Akbar, ni lo langsung teguk muka kata langsung. Lalu tiba-tiba pada imam. Menghindari itu kadang lah bergerak kaki lo baru kata Allahu Akbar untuk menghindari. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menentukan takdir yang ditentukan kepada kita. Kejamaahkan diri kita agar ibadah kita itu laha makasabat wa laha makasabat. Tuhan menentukan rezeki pada diri kita. Di antara tentu cara menentukan rezeki berdasarkan kita usahakan. Kalau nak jadi sarjana kuliah, dia suka dengan berdua lama, ya Allah jadilah kau sarjana, ya Allah, ya Allah jadilah kau sarjana, ya Allah, kuliah tu. Mana ndak wisuda? Aduh, nganda jadi sarjana aja itu, aduh, mungkin dengan jalan yang lain. Karena ada takdir Tuhan yang lain. Tapi secara akal manusia, takdir yang Allah tentukan, Allah akan berikan rezeki kepada hamba itu dari apa yang dia usahakan. Kalau ngitung rezeki kita ande, kalau kita memperkirakan rezeki ande, tapi menentukan rezeki hidup kita ngane. Aduh anak sabi, kedua-duanya sarjana pertanian, insinyur A, insinyur B. Apa nyata aku katanya? Kita tanah lah sabi ne, sempak kita dua satu pot. Nyena lah lang satu pot tadi, dua kupung sabi, satu ne punya si A, satu lah si B tuan. Nyo siram sama-sama. Nyo pupuk sama-sama. Babuah lo tadi. Sudah babuah saja, nyetong sama-sama. Apa kata insinyur A ke insinyur B tu? Pio wuh padi sabi kayo lebih banyak daripada wuh sabi kau. Pio. Kita tu mungkin salah kepada pupuk. Dia pupuk sempat. Mungkin salah pada udara sama. Mungkin salah pada bibit diambil dari tampang yang sama. Apa yang salah? Bingung kita lah. Pio A lebih banyak daripada si B buah cabai. Nah, nyo menghitung cabai tadi, itu namanya menghitung rezeki namanya. Kalau kita tuai kira-kira sempang sabai ini berapa wuh? Waduh itu kalau sabai ini dapatlah 1 kilo atau 2 kilo.
Nya memprediksi sini itu namanya memperkirakan rezeki. Andai lalu gitu. Kalau kita menggali ni, sekian modalnya senyuk jauh-jauh tulis. Apa kaya senyuk jauh kita tulis? Takdir Allah yang menentukan rezeki. Allah yang menentukan rezeki. Allah akan berikan rezeki dari apa yang kita usahakan. Allah yang menentukan rezeki dari apa yang kita usahakan. Nah, kalau kita nak maksa Tuhan, jundek. Kalau kasih ini harus ini, kasih ini harus ini jundek. Karena bukan kita yang menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amal perbuatan kita. Yang ketiga, Tuhan menentukan rezeki berdasarkan syukur manusia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kata Allah akan kutambah. Kalau engkau kufur sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Allah menentukan rezeki pada diri kita berdasarkan syukurnya kita. Kalau bahasa Indonesia ada namanya huruf bersyarat. Jika kalau ada kata jika titik-titik, koma, sudah koma pasti ada kata maka. Kata-kata maka ini adalah jawab dari kata-kata jika. Dalam bahasa Arab ini namanya harfun sartin nam. Huruf yang bersyarat. Allah sebutkan la in syakartum, jika engkau bersyukur. La azidannakum, maka, jika maka akan kutambah. Akan kutambah ini menjadi jawab apabila kita bersyukur. Apabila engkau bersyukur, maka akan kutambah. Kunci kalau rezeki kita mau ditambah, syukur kepada Allah. Itu kunci. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Kita tidak pernah tahu. Mungkin melalui laut, mungkin melalui darat, mungkin melalui udara. Takdir Allah terhadap rezeki yang ketiga, rezeki yang ditentukan oleh Allah berdasarkan syukur manusia. Yang keempat, Allah menentukan rezeki pada diri manusia berdasarkan ketakwaannya kepada Allah. Tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita duga. Disebutkan dalam surat Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada mereka jalan-jalan dari persoalan yang mereka hadapi. Dan Allah berikan kepada mereka rezeki yang tidak pernah mereka duga-duga.